Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dava Imam Hasani dengan 3 digit NIM terakhir 080 dari TRO Angkatan 2025 dengan dosen pengampu Pak Rofik Cahyo Prayogo STMT. Di sini saya akan menjelaskan mata kuliah algoritma pemrograman. Materi pertemuan ke-13 yaitu Create App with CMake and AI. CMake, build tools yang bisa kita gunakan untuk build, testing, dan packaging yang paling banyak digunakan untuk membantu proses pengembangan aplikasi yang dibangun dengan C++. Toolchain. Toolchain adalah serangkaian alat pemrograman yang digunakan secara berurutan untuk mengubah kode sumber atau source code menjadi program yang dapat dijalankan, yaitu Executable Program atau exe. Contoh toolchain pada GNU Compiler Collection atau GCC, Make. Alat ini sering dijalankan pertama kali. Ia memulai proses dan secara internal akan memanggil GCC. GCC itu compiler utama. Secara internal, GCC memanggil alat-alat berikut, yaitu CPP atau C preprocessor, memproses kode sumber seperti mengganti makro dan menyertakan file header atau include. CC1 atau compiler menerima output dari preprocessor dan mengubahnya menjadi kode assembly. Gas assembler menerima kode assembly dan mengubahnya menjadi kode mesin. Object files.o. Terus yang terakhir ada ID linker. Menggabungkan semua objek file dan library yang diperlukan menjadi satu program yang dapat dijalankan program .exe atau sejenisnya. Fungsi utama CMake. CMake bukanlah sebuah compiler seperti GCC, melainkan sebuah sistem build generator. Fungsinya adalah sebagai berikut. Membaca script build. CMake membaca file konfigurasinya sendiri, yang paling umum adalah CMake list.txt. Menghasilkan script build berdasarkan file tersebut. CMake menghasilkan script build seperti Makefile atau untuk Mac atau file proyek untuk Visual Studio yang sesuai dengan toolchain dan sistem operasi yang digunakan. Manfaat CMake. Inti dari CMake adalah portabilitas dan fleksibilitas. Satu script untuk semua. Anda hanya perlu menulis satu set file CMake list.txt, dukungan multiplatform. CMake kemudian dapat menghasilkan build system yang benar untuk hampir semua compiler dan lingkungan pengembangan utama, seperti GCC atau Clang, Linux atau macOS, Visual Studio Windows, atau Xcode macOS. Dengan kata lain, CMake bertindak sebagai perantara yang memungkinkan Anda untuk menggunakan satu instruksi build yang sama, namun dapat dibangun di berbagai sistem yang berbeda dengan toolchain yang berbeda pula. Kenapa kita menggunakan CMake? Portabilitas lintas platform, yaitu satu CMake list.txt dapat digunakan di Windows, Linux, dan macOS. Manajemen project modern mengelola banyak file sumber, library eksternal, dan konfigurasi compiler. Terus ada integrasi dengan IDE, didukung Visual Studio, Stylion, VS Code, Qt Creator, dan lainnya. Menyederhanakan build, menghindari penulisan makefile manual yang mudah salah dan sulit dipelihara. Instalasi kebutuhan CMake. Download CMake di https://cmake.org/ install compiler di MSIS. Ini bakal aku jelasin semua langsung, kita praktik aja ya. Nah, di sini ada aplikasi kalkulator dengan CMake dan AI. Jadi di sini kita akan membuat kalkulator, lalu di prompt menggunakan AI untuk membuat antar muka GUI atau user interface. Aplikasinya itu harus ringan dan mudah dibuat, dan siap dijalankan, dan siap untuk saya debug selama proses development. Nah, di sini langsung saja ya, kita membuat prakteknya tanpa harus saya jelasin lagi. Oke. Nah, di sini pertama-tama itu kita harus install menggunakan MSIS2. Nah, dengan pacman, strip s, strip needed base level, binw, strip w64, strip ucrt, strip x86_64, strip toolchain. Nah, ini kita install toolchainnya dulu. Nah,
Berhubung aku udah install MingWay-nya ya teman-teman, kita lanjut lagi untuk menginstal yang kedua, yaitu menginstal CMake-nya. Nah, sini kita install CMake-nya. Salah teman-teman. Nah, yes. Sini kita akan tunggu saja. Nah, di sini sudah terinstall semua ya teman-teman. Kita akan lanjut menggunakan VS Code-nya. Nah, pertama-tama kita download ekstensi dulu CMake. Nah, kita download ini dulu ya teman-teman. Kita install dulu CMake tools-nya. Habis itu, nah setelah kita install, kita harus membuka CMake Quick Start. Sabar, kita lagi activating extension. Nah, ini sudah ya teman-teman. Selanjutnya, nah kita akan membuat kalkulator. Kalkulator. Nah, berhubung kita menggunakan bahasa C++, kita pilih C++, habis itu kita pilih create an executable. Nah, di sini, nah ini sudah selesai semua. Langsung saja kita buat prompt menggunakan AI. Nah, kita masukkan prompt kita, terus kita run. Nah, di sini debugging, enable aja. Nah, di sini kita tunggu ya teman-teman.
Ini loadingnya agak lama ya teman-teman ya. Ini banyak banget ya teman-teman. Codingannya yaitu kita menggunakan AI ya teman-teman. Nah, di sini tuh ada promnya. Buatkan saya program kalkulator fitur lengkap dengan GUI dan juga CPP CMake, test build dan terus. Dan jika saya buka file exe langsung terbuka GUI-nya, tidak keluar dari terminal. Dan di situ AI-nya ya teman-teman ya. Di sini AI-nya yang bekerja. Dia membuat, iya, di sini Di sini AI-nya yang bekerja. Jadi saya hanya tinggal nge-prompt saja ya teman-teman ya. Nah, di sini ada CMake list, CMake preset JSON, main.cpp, project completion atau MD. Nah, di sini tuh ada berupa how to use-nya ya teman-teman ya. Nah, di sini tuh banyak tutorialnya. Jadi kita bukan hanya sekedar meng-prompt ya, lalu jadi, tapi di situ dikasih tahu cara menginstalnya, troubleshooting-nya, terus masalahnya. Nah, di situ ada README. README itu tutorial kita menggunakan kalkulator ya teman-teman ya. Nah, di sini tuh ada interface grafik lengkapnya, operasi matematika, tombol kontrol, fitur lainnya, requirement, build. Nah, masih banyak lagi deh. Nah, tanpa banyak basa-basi lagi, saya akan langsung ke aplikasi. Nah, nah ini dia aplikasi teman-teman. Sudah berhasil ya. Sini kita coba tes. Satu ditambah dua. Sini jadi. Nah, ini teman-teman. Coba kita lagi. Nah, hasilnya 20. Oke, cukup sekian penjelasan dari saya yang rumit tadi.
Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.